Shalom Pendeta, selamat malam. Apakah sudah bersama-sama dengan kita semua? Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Pendeta. Gimana kabar Pendeta? Baik-baik? Puji Tuhan, baik-baik. Selamat Puji Tuhan. sabat. Puji Tuhan. Baik Pendeta, saat ini sudah ada beberapa permohonan-permohonan doa yang masuk. Dan seperti biasa Pendeta, saya akan membacakan permohonan tersebut dan setelah itu Pendeta boleh memberikan ayat-ayat pengharapan. Baik, saya langsung bacakan permohonan yang pertama. Ada dari Oma Vince. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam pemulihan dari sakit. Doakan juga agar kami sekeluarga dapat tahan dalam menghadapi penghinaan dari orang-orang yang membenci kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Regina. Mohon doakan agar saya mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan yang saat ini mendera keluarga saya, secara khusus dalam bidang ekonomi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Budi, mohon doakan kedua anak saya agar mendapatkan pasangan hidup yang baik dan asalnya dari Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Adolfin Pina, mohon doakan saya agar kesehatan semakin membaik serta dapat tidur dengan lebih nyenyak setiap malam. Doakan juga agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Ledis, mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Andri, boleh memberikan ayat-ayat pengharapan, Pendeta? Oke, terima kasih. Saudara-saudaraku yang memohonkan doanya yang telah disampaikan tadi, saya akan memberikan satu cerita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini adalah cerita yang mana juga boleh diketahui oleh banyak orang tentang Elia yang bilang kepada Ahab bahwa akan ada satu hal yang terjadi yang mana tidak adanya hujan untuk beberapa tahun. Kemudian singkat cerita, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi dari tempat di mana dia tinggal ke arah timur dan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, pada waktu itu Tuhan berjanji untuk memberikan makan dan minum melalui burung gagak. Dan ketika Elia pergi, dia mengalami mukjizat yang mana burung gagak itu membawa roti, daging, dan dia boleh minum dari air sungai itu. Elia ini boleh saya sebut adalah the man of miracle. Banyak orang ingin mengalami mukjizat. Banyak orang ingin menjadi pelaku mukjizat. Tetapi dalam cerita ini sebenarnya yang tidak tertulis. Namun Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 5:17, ketika Elia berkata kepada Ahab, di saat yang sama juga dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Nah, ketika dia sungguh-sungguh berdoa, hujan jangan turun, hujan pun tidak turun. Itu artinya, kalau melihat hal ini, untuk boleh mengalami mujizat atau menjadi the man of miracle, diperlukan yang pertama sekali adalah berdoa sungguh-sungguh sama seperti yang Elia lakukan. Nah, kiranya kita juga memiliki doa yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sebelum kita mau untuk mengalami mujizat atau menjadi pelaku mujizat. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Pendeta. Untuk mengalami mujizat kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Pendeta untuk ayat pengharapan yang telah dibagikan. Saya akan bacakan kembali permohonan yang telah masuk. Permohonan selanjutnya ada dari Ibu Yanti. Mohon doakan saya sedang dalam persiapan untuk mengikuti ujian CPNS, agar Tuhan berkenan memberikan yang terbaik. Doakan juga rumah tangga kami agar berjalan dengan baik dan anak-anak saya dapat selalu sehat. Lalu ada dari Ibu Wulung, mohon doakan anak kami Wulan dalam masa sekolahnya. Semoga anak kami ini memiliki masa depan yang baik dan selalu mengakui Yesus dalam kehidupannya. Mohon doakan juga untuk orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Lalu ada dari Ibu Beni Konoma, mohon doakan agar kami sekeluarga
selalu sehat dan agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Doakan juga agar pertanian kami dapat berhasil dan panen yang terbaik. Lalu ada dari Bapak Sucipto, mohon doakan kami sekeluarga yang saat ini sedang berduka karena anak kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami dan memberikan penghiburan sejati dari surga. Lalu ada dari Bapak Yoel, mohon doa untuk anak saya Rezal yang dalam kondisi sakit asam lambung. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan yang dengan sepenuhnya. Kepada Pendeta Andri kembali untuk memberikan ayat-ayat pengharapan Pendeta. Baik, saudara, kembali kepada cerita Elia di tepi Sungai Kerit. Kita melihat cerita ini begitu indah oleh karena mujizat yang terjadi. Tapi ternyata kalau melihat Elia di tepi Sungai Kerit ini, bukan hanya dia sungguh-sungguh berdoa, tapi di ayat 5 ada satu kunci lagi yang mana supaya boleh mengalami mujizat. Yaitu dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Kondisi di mana boleh terjadi mujizat, itu harus dengan doa yang sungguh-sungguh. Namun di lain sisi juga, dia juga harus melakukan yang namanya firman Tuhan tersebut atau taat kepada firman Tuhan. Seringkali kita mengharapkan berkat daripada Tuhan, tapi kita tidak mau taat kepada Tuhan. Seringkali kita mau berkat daripada Tuhan, tapi kita tidak mau tabiat Tuhan. Dengan demikian, rindu untuk mengalami mujizat harus berdoa sungguh-sungguh, dan kondisi yang kedua atau syarat kedua adalah harus taat kepada firman Tuhan. Kiranya kita boleh berdoa dan juga taat kepada firman Tuhan. Kemudian di ayat 5 yang sama juga dikatakan, lalu ia pergi. Dia pergi di sini, dia melakukan seperti apa yang telah dia doakan. Jadi ketika kita setelah berdoa sungguh-sungguh, dalam kehidupan kita pun kita harus melakukan seperti apa yang kita doakan dengan mengimaninya. Dengan demikian, kiranya Tuhan memandang dan berkenan kepada doa-doa kita yang sungguh-sungguh dan ketaatan kita itu, dan menganugerahi mujizat di dalam kehidupan saudara yang memohonkan doa. Permohonan yang selanjutnya ada dari Franz Tanjung. Mohon doakan anak kami, Sydney Tanjung, agar selalu diberkati serta dilindungi dalam pekerjaannya. Juga doakan saya yang mengalami sakit di dada bagian kiri. Doakan agar Tuhan sembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bunda Teti, mohon doakan saya yang tidak bisa kendalikan keinginan untuk belanja, susah untuk menabung, dan biarlah Tuhan Yesus menolong saya agar tidak boros lagi. Dan biarlah saya dijauhkan dari kuasa gelap orang-orang yang ingin menyakiti saya. Lalu ada dari Muji Priyatin, mohon doakan pergumulan-pergumulan keluarga kami. Lalu ada dari Ingking Kuut, mohon doakan agar saya dapat sembuh dari sakit saraf terjepit. Lalu ada dari Ibu Sorang, mohon doakan agar Tuhan memberikan buah hati yang kedua dalam rumah tangga kami. Doakan juga agar kami sekeluarga dapat memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik lagi. Kepada Pendeta Andri boleh kembali memberikan ayat-ayat pengharapan Pendeta. Baik, terima kasih. Seringkali orang berpikir bahwa doa itu merubah Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi sebenarnya doa itu merubah kita untuk lebih siap menerima apa saja yang Tuhan akan jawab sehubungan dengan doa-doa kita. Kita kembali kepada cerita Elia. Ketika mujizat terjadi, burung gagak kasih makan dia. Singkat cerita, oleh karena tidak ada hujan, bertahun-tahun keringlah sungai itu, dan Tuhan berfirman kepada Elia, pergi ke Sarfat, dan dia telah memerintahkan seorang janda untuk kasih makan kepada Elia ini. Nah, kemudian dia bertemu dengan janda itu, dan dia meminta makanan kepada janda itu. Dan kita ketahui cerita ini dengan baik, bahwa janda itu pun tidak cukup kaya, dia memiliki sedikit tepung dan juga minyak. Dan itu hanya cukup untuk dia dan juga anaknya. Dan pada akhirnya tetap Elia minta, buat untuk saya terlebih dahulu, dan pada akhirnya nanti kamu tidak akan kehabisan.
Dan mujizat itu pun terjadi. Mujizat itu pun terjadi. Setelah mujizat itu terjadi, mereka bisa makan semuanya, janda dan juga anak bisa makan. Yang terjadi adalah anak dari janda ini sakit keras. Ketika sakit keras, sampai tidak ada nafas lagi, artinya meninggal. Dan disitulah janda datang kepada Elia, dan Elia katakan, di situ mulailah dia berseru kembali kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian dia mengujurkan tubuhnya kepada anak ini, dan dia berseru lagi kepada Tuhan. Dan di ayat 22 sangat menarik di sini. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang kembali ke dalam tubuhnya. Saudara, seringkali dalam doa kita, kita mau Tuhan itu rubah sesuai dengan kemauan kita. Tapi ketika kita berdoa sebenarnya akan lebih siap untuk menerima jawaban-jawaban doa dan bahkan situasi-situasi yang sepertinya Tuhan izinkan akan kita alami yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Tapi di saat yang sama, ketika kita kembali berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar permintaan kita. Dengan demikian, saudara, tetaplah berdoa. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa. Itu bukan tentang supaya kemauan kita terkabulkan, tapi tentang juga kita bertumbuh di dalam menerima kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Marilah kita bertumbuh di dalam kehidupan doa kita, sehingga kita boleh merasakan mujizat-mujizat lanjutan yang Tuhan mau nyatakan melalui seperti di kisah Elia ini. Tuhan berkati. Amin, terima kasih banyak pendeta. Statement-statement dari pendeta lumayan juga menyentil saya, pendeta, karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari banyak doa-doa kita yang ingin kita mau Tuhan mengikuti kemauan kita. Terima kasih banyak pendeta untuk pengharapan yang telah diberikan. Saya akan bacakan kembali permohonan yang telah masuk dan kembali pendeta akan memberikan ayat-ayat pengharapan. Selanjutnya ada dari Dustin A. Mohon doanya agar sakit saya, terutama pada kaki kanan, boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Mohon doa untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Lalu selanjutnya ada dari Rita Sinaga. Mohon doakan lutut kaki kanan saya yang sedang sakit agar dapat disembuhkan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya ada dari Susan Gita Handoko. Tolong doakan Ibu Susan yang sedang dalam pemulihan sesudah operasi. Lalu selanjutnya ada dari Jimmy. Mohon didoakan untuk kesehatan kami agar selalu sehat dan berkati usaha kami bersama tim kami dan untuk segala usaha kami. Lalu selanjutnya ada dari Evi Laloan. Tolong doakan kami, anak-anak dan cucu-cucu kami agar kenal Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman sampai Maranatha. Pendeta Andri boleh kembali memberikan ayat-ayat pengharapan pendeta. Baik, terima kasih. Ya, saya akan menyoroti kembali tentang kisah Elia ini, bagaimana kehidupan doanya. Ingat bahwa selain daripada dia the man of miracle, tapi dia didahului menjadi the man of prayer. Ketika mujizat-mujizat terjadi, kita lompat kepada cerita di 1 Raja-Raja 18 ketika dia berada di Gunung Karmel, berhadapan dengan nabi-nabi Baal, dan singkat cerita, pada demonstrasi itu Nabi Baal tidak bisa menurunkan hujan. Kemudian Elia mulai mengatur mesbahnya dan dia mulai berdoa, dia 36. Katakan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui oleh orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel. Dari sini kita boleh melihat bahwasanya di dalam doa orientasinya seringkali kita manusia itu adalah kepada self, ke diri kita. Tapi dari kehidupan doa Elia ini kita boleh lihat bahwa ketika dia berdoa, orientasi yang patut untuk dijadikan tujuan dalam doanya adalah kemuliaan nama Tuhan tersebut. Dan ketika waktu itu dia sudah tepat apa yang jadi arah tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, tiba-tiba mujizatlah terjadi, yaitu turunlah api dari Tuhan menyambar habis korban bakaran yang disiapkan oleh Elia ini. Dan pada akhirnya seluruh rakyat itu pun mengakui Tuhan Allah Israel. Dan hal ini sangat menarik, saudara, sangat menarik.
Karena seringkali saudara, kita perlu belajar mengaku bahwa di dalam berdoa pun terkadang kita egois, selalu hanya ke diri, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berdoa untuk kepentingan juga orang yang banyak. Dengan demikian, kita boleh mengetahui apa yang menjauhkan kita dengan Tuhan, yaitu adalah dosa, dan akar dosa itu sebenarnya adalah keegoisan. Biarlah kita menyingkirkan keegoisan-keegoisan dan kita minta tolong kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita, supaya ketika kita berdoa, itu arahnya betul untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya mujizat yang saudara harapkan akan terjadi ketika arahan-arahan atau teladan-teladan Elia ini boleh kita ikuti. Tuhan berkati. Kembali, kami akan membacakan beberapa permohonan yang telah masuk dan pendeta akan memberikan ayat-ayat pengharapan. Ada dari Bapak Markus, mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit kepala, asam urat, dan kolesterol. Kiranya Tuhan memilihkan. Lalu ada dari Bapak Semaun, mohon doakan saya saat ini sedang dalam proses kemoterapi untuk memulihkan diri dari sakit kanker. Kiranya Tuhan menolong. Lalu ada dari Ibu Yulita, mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan penyembuhan dengan sepenuhnya. Lalu ada dari Ibu Desi, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang sakit dan tidak bisa berjalan dengan baik. Doakan juga saya yang sedang sakit, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan dengan sepenuhnya. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desi Mahutasoid, anak, mantu, dan cucu-cucu agar selalu setia kepada Tuhan. Kepada Pendeta Andri boleh memberikan ayat-ayat pengharapan Pendeta. Baik, saudara, kita kembali menyoroti kehidupan doa dari Elia. Di 1 Raja-Raja 18 ayat yang 41, ketika Nabi Baal itu pada akhirnya dibunuh, dia berkata kepada Ahab untuk pergi dan makan. Makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Tapi di ayat 2, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Inilah cara dia berdoa pada waktu itu. Sebelumnya di 41 itu, dia sepertinya yakin sekali bahwa akan ada derau hujan sudah kedengaran. Tapi dia baru setelah Ahab pergi makan dan minum, Elia baru naik gunung dan juga berdoa di sana. Nah, ini menandakan bagaimana iman Elia. Nah, iman Elia lagi, ketika dia meyakini bahwa itu akan terjadi, dia doakan, yang dia doakan akan terjadi. Yang selanjutnya, di ayat 43, Elia sampai berdoa 6 kali. Dia tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Di mujizat di Kerit, mungkin baru pertama berdoa, terjadi mujizat. Ketika anak janda Sarfat 1-2 kali berdoa, terjadi mujizat. Tapi di sini 6 kali berdoa belum terjadi mujizat. Nah, sayangnya Elia tidak pernah putus asa dan menyerah di situ, karena di ketujuh kalinya bujangnya itu disuruh naik lagi untuk melihat apakah ada tanda-tanda. Pada ketujuh kalinya ayat 44 katakan ada awan kecil sebesar telapak tangan. Nah, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa apa yang Elia doakan dijawab oleh Tuhan. Seandainya saudara, seandainya Elia pada waktu itu menyerah di yang ke-6 kali waktu dia berdoa, tidak akan terjadi cerita ini. Seringkali saudara, kalau kita berdoa 1 kali, 2 kali berdoa langsung dijawab, 3 kali berdoa langsung. Tapi seringkali berkali-kali berdoa bahkan sampai ke-6 kali dijawab, belum juga dijawab. Harus berkali-kali sampai 7 kali mungkin baru juga dijawab. Nah, kita ketahui saudara, angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi disitulah sempurnanya ketekunan doa Elia,
sempurnanya iman Elia di dalam kehidupan doanya. Kita harus meneladani cara Elia berdoa ini. Dia tekun berdoa, dia imani doanya, dan mujizat itu terjadi tanpa pantang menyerah ketika doa itu belum terjawab. Kiranya mujizat itu terjadi juga di saudara-saudara yang mengajukan permohonan pada malam hari ini. Amin, terima kasih banyak Pendeta untuk ayat pengharapan yang telah dibagikan. Saat ini Pendeta, saya akan membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk, dan setelah itu Pendeta boleh berikan ayat pengharapan, dan setelah itu Pendeta boleh tutup sesi doa ini dengan doa, Pendeta. Saya akan bacakan kembali permohonan yang telah masuk dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon juga doa untuk ibu dan anak saya. Lalu ada dari Bapak Charles Sirait, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan menolong. Lalu ada dari Ibu Foni, mohon doakan pergumulan dalam keluarga, terutama dalam bidang ekonomi. Mohon doa juga untuk anak-anak yang akan mengikuti tes CPNS. Lalu ada dari Ibu Edina, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan. Doakan juga anak saya dalam masa kuliahnya agar dapat selesai dengan baik dan memiliki masa depan yang cemerlang. Lalu ada dari Mama Ina, mohon doakan anak-anak saya yang akan mengikuti tes CPNS beberapa waktu lagi. Kiranya Tuhan menuntun dan memberikan penyertaan dan hasil yang terbaik. Kembali kepada Pendeta Andri untuk memberikan ayat pengharapan, dan setelah itu Pendeta boleh menutup sesi doa ini dengan doa. Ya, Pendeta. Baik, saudara-saudara. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, sudah menjadi bagian dari rencana Tuhanlah untuk mengabulkan doa-doa orang yang beriman kepadanya. Dan doa-doa yang dikabulkan itu, sesuatu yang terjadi itu tidak akan pernah dia berikan kalau orang-orang itu tidak memintanya. Dengan demikian, meskipun meminta, kita harus meyakini bahwasannya di dalam Efesus 3:20 tadi, bahwa dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Bisa jadi saudara, ketika kita sabar menanti sama seperti Elia dalam kehidupan berdoanya, kita boleh melihat bagaimana apa yang dijawab Tuhan tuh lebih dari apa yang kita doakan dan lebih daripada yang kita pikirkan. Dan ketika itu terjadi, kembali semuanya lah demi kebaikan kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dari itu mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih di Sabat ini kami boleh mendengarkan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, ada yang sakit, ada yang bergumul dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bergumul untuk anak-anaknya, bergumul untuk saudara yang lain. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, dari pekerjaan supaya dipulihkan dari keadaan finansial mereka. Kiranya Tuhan Engkau mendengar seruan doa dari anak-anak Tuhan ini. Dan kiranya Engkau mengindahkan segala iman yang mereka miliki tatkala dia menyatakannya kepada Tuhan melalui seruan doa. Bapa di surga, biarlah melalui cerita Elia ini kami boleh belajar untuk tekun, bersabar, dan beriman di dalam kehidupan doa kami ini. Dengan demikian, kami pun boleh mengalami mujizat, yang mana mujizat itu menjadi kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan menangkan dengan kuasa Roh Kudus, yang ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik daripada Tuhan, Tuhan nyatakan. Yang bergumul masalah kebutuhan hidup, kiranya Tuhan cukupkan, sebagaimana kehidupan Eli yang Tuhan pelihara dalam kehidupannya.
Biarlah kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak Tuhan ini dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.